Itu nur itu juga datangnya dari mana? Dari Allah juga datangnya. Nah itu nur itu, nyawa itu datangnya juga dari Allah. Berarti bukan mutlak secara langsung, tapi Allah mengakuinya. Aku Muhammad atau aku Nur, kata Allah. Berarti cahayanya yang dimaksudkan, karena dia adalah halus sebenarnya. Nah halus, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bertempat. Makanya itu Adam itu af'al ya. Adam itu af'al. Nah, atau badan ya. Atau badan yang dari tanah. Nah, badan ini yang dari tanah sebenarnya, air dan api ya. Air dan api. Gabungkan dengan Hawa. Kita gabungkan dengan nyawa ya. Hawa itu kan perempuan, atau Hawa itu perempuan atau nyawa ya, atau udara ya. Napas kita lah, begitu saja sudah intinya. Atau nyawa, menjadilah rasa. Nah, kalau sudah ada nyawa, badan ini tadinya ya belum bisa merasakan. Tadi sekarang, nah sudah ada nyawa, maka jadilah rasa. Nah itu berarti kita sudah bisa merasakan rasa sakit, rasa enak, rasa nikmat. Contoh, kalau kita berpacaran ya, bagaimana rasa nikmatnya? Senang, alangkah senang dan bahagianya, kata tukang-tukang pacaran. Saya enggak pernah pacaran, jadi tiba-tiba tua. Rasa nikmat, rasa senang, itulah kesenangan hidup dunia ya. Nah, kesenangan kita hidup di dunia itu, maka diberikanlah rasa cinta, rasa kasih dan sayang. Siapa yang punya rasa kasih dan sayang? Kasih sayangnya Allah. Itu jangan merasa kita yang punya, jangan merasa kita yang memiliki. Semua itu tanpa kecuali hak milik kepunyaan Allah. Nah, maka syahadat barzah bunyinya hak, hak, hak. Syahadat perjumpaan, syahadat pertemuan dengan Allah, hak, hak, hak. Itu bunyinya ya. Syahadat barzah namanya. Itu syahadat perjumpaan dengan Allah. Maka bertemulah antara Allah dan hidup dan jasad, antara Allah dan hamba. Menjadilah satu, menjadilah tunggal, menjadilah esa, ahad, tunggal seperti huruf alif begitu. Maka berdiri tegaknya Allah pada diri. Tuh, maka itulah rahasia diri. Maka kita harus tahu diri, kita harus kenal diri. Ya, nah maka di sinilah tempat kita memahami diri ya. Maka kita kaji diri, begitu. Ahadkan di dalam zat ya. Kita harus ahadkan di dalam zat. Tunggalkan maksudnya ya, agungkan, esakan di dalam zat. Menjadilah satu. Nah itu menjadilah hidup. Hidup dan rasa, itulah rahasia pada diri. Nah, rahasia pada diri ini adalah hidup dan rasa, begitu. Hidup ini yang jadi rahasia dan rasa ini yang jadi rahasia pada diri sebenarnya. Ahadkan di dalam zat ya, menjadilah hidup. Hidup dan rasa itulah rahasia pada diri. Yang mengelola batin, yang mengatur itu hati, yang mengatur ya. Maka disebut Ka'baitullah Baitur Rahim. Nah, Ka'bah itu sebenarnya hati kita. Maka orang tarekat itu Ka'bahnya hati ya. Orang tarekat itu batin Ka'bahnya. Nah itu dilambangkan di Ka'bah Mekah itu. Nah kenyataannya, faktanya dilambangkan di Mekah itu. Nah itu digambarkan di dalam diri, tapi dinyatakan di Mekah sebenarnya. Nah tapi kita selalu menganggap bahwa Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, rumahnya Tuhan. Sebenarnya ya gambaran, kinayah semua, sindiran semua sebenarnya itu. Nah itu sindiran Ka'bah itu ya. Sebenarnya yang sejatinya Ka'bah itu adalah hati orang yang
min. Sebenarnya Ka'baitullah itu tanah, air, api ya, hawa dan nur ya. Tanah, air, api, hawa dan nur. 5 berlian yang terindah ini ya. Ini berlian ini sebenarnya ya, yang terindah, yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang. Kalau mau dibeli lo tidak bisa dibeli. Nah itu 5 berlian ini ya, tidak bisa dibeli. Tidak bisa dinilai dengan uang, sekalipun keseluruhan uang ini yang ada ini, yang beredar ini ya, untuk kita beli tidak mampu untuk membelinya. Rahmat yang telah atau nikmat yang telah diberikan kepada manusia itu saking besarnya, saking banyaknya, saking luasnya diberikan nikmat atau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jika disebut satu persatu ya, kalau kita sebut satu persatu, ia akan bernama-nama. Itulah asma namanya. Nah, kalau kita sebut satu persatu, asma namanya. Jika menjadi satu ya, kalau kita satukan maksudnya ya, jadilah kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Nah itu. Ia rupa, ia rasa. Nah, satu rupa, satu rasa. Nah, itu satu jiwa, satu raga. Nah, itu. Maka yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Tunggal hayat, tunggal hidup. Hayat itu, hidup itu pemiliknya. Itu. Hidup itu pemiliknya. Nah, itu. Maka tunggalkanlah hidup, rupa dan rasa. Nah, itu. Wujud yang biasa disebut wujud, ya. Ketujuh indera ini yang merupakan badan sejatinya manusia. Nah, yang 7 itu yang merupakan badan sejatinya manusia. Nah, itu. Maka indera yang 7 ini ya, kita harus bacakan Al-Fatihah sebenarnya. Masing-masing ya. Ketujuh indera ini merupakan badan sejatinya manusia. Bacakan Al-Fatihah masing-masing. Nah, masing-masing kita harus bacakan Al-Fatihah. Caranya bacakan Al-Fatihah ya. Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh La ilaha illallah. Khusus kepada, kita tujukan masing-masing kepada kepala, contohnya kepada dada, kepada punggung hati. Nah, dan kepada pusar ke bawah, umpama contohnya seperti itu. Atau dengan kata lainnya secara langsungnya, roh, nyawa, hati, dan jasad. Sudah, begitu saja secara losnya ya, begitu. Mim nun sinia, manusia bunyinya ya. Manunggalnya rahasia, setunggalnya rasa, maka jadilah satu rasa atau satu rahasia. Nah, itu rahasia itu rasa sebenarnya ya, yang dimaksud supaya kita menjadi satu rasa, satu rahasia sebenarnya. Di dalam Rasul ya, di dalam Rasul Allah atau pesuruh yang mewakili. Tuh, di dalam Rasulnya Allah ya, di dalam rasanya Allah ya, atau pesuruh yang diperintahkan untuk mewakili di dalam diri zahir ini sebenarnya yang dimaksud ya. Allah Maha Besar. Karena kebesarannya Allah ya, mampu ia ciptakan sedemikian rupa caranya, seperti uraian-uraian sebanyak pengkajian kita yang ada ini ya. Saking karena kebesarannya Allah, saking karena kemampuannya Allah ya. Allah Maha Besar, sehingga Allah menampakkan diri di dalam wujud nyata. Tuh, Allah itu menyatakan diri. Nah, itu Allah nyata, Allah serta pada diri, Allah nyata, Allah serta pada alam. Nah, tempatnya menyatakan dirinya. Itu disebut dengan Allah tajalli. Allah menyatakan diri, Allah yang menampakkan diri. Nah, itu tajalli. Sudah, nyata sudah. Bukti nyatanya sulbi toroib, keluarlah ia dari sumsum tulang kemaluan ibu. Nah, itu air mani sudah, begitu saja sudah, begitu saja. Daripada
terlalu melambung maksudnya ya. Nah itu. Satu wujud. Nah, supaya kita menjadi satu wujud ya. Satu rupa. Nah, bagaimana caranya? Ya. Mukmin. Nah, kalau kita sudah satu wujud ya, satu rupa ya, mukminlah dia. Nah, jadilah mukmin. Jika ada wujud lain, kafirlah dia. Nah, jika ada dua wujud, maksudnya kalau kita jadi satu wujud ya, di dalam zat, mukminlah kita. Nah, kalau kita dua wujud atau jika ada wujud lain, kafirlah dia. Nah, itu. Allah nyata, Allah serta pada diri. Sudah nyata sebenarnya ya. Sudah nampak sebenarnya pada diri. Tunggallah ia. Nah, kalau sudah nampak wujud itu, kalau sudah terlihat wujud itu ya, berarti nampak seri dari jauh. Nampak sudah seri itu dari jauh. Kelihatan sudah. Nah, kalau sudah kelihatan, kalau sudah nyata, nyatakan sudah pada diri. Begitu. Nyatakan pada diri. Diri zahir maupun batin, luar dan dalam sama. Sama rupa, sama rasa. Nah, itu. Allah yang menjadi rahasia di dalam diri manusia. Tuh, Allah sebenarnya yang menjadi rahasia di dalam diri manusia. Insan kamillah dia. Tuh. Kalau Allah ya, kalau Allah yang menjadi rahasia di dalam diri manusia, insan kamil mukammal. Nah, mana yang disebut dengan insan kamil mukammal? Orang yang redo, ikhlas, pasrah, serah, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar, sadar, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri dan mau mengalah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak riak dan tidak takabur. Tapi kebanyakan kita sombong karena kepintaran kita, karena kita yang merasa pintar. Sombong karena kelebihan kita, karena kita yang merasa lebih. Nah, itu. Jangan kita seperti itu. Sombong karena kealiman kita, karena kita yang merasa alim. Nah, itu. Sombong karena pangkat derajat kita. Maka jangan kita terlalu mengejar tahta, harta, dan martabat. Nah, itu terlebih-lebih ditambah wanita. Nah, itu. Nah, contoh ya. Biasanya kita ya, kejar martabat. Contoh ya, kejar martabat. Kalau kita jadi ustaz, bangga rasanya kita jadi ustaz. Itu namanya kita kejar martabat ya. Kalau kita jadi kiai besar, jadi syekh contohnya, kalau kita rasa bangga diri karena pangkat kita syekh atau ustaz atau ulama, umaroh umpama, itu namanya orang kejar martabat. Nah, itu jangan kita seperti itu. Tetap kita merasa rendah diri ya. Tetap kita merasa rendah diri, terutama kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kenapa kita rasa rendah diri kepada manusia? Itu namanya kita tunduk juga kepada manusia. Maka semua dianjurkan, disuruh sujud kepada Adam sebenarnya. Itu. Semua itu disuruh sujud, disuruh rendah kepada Adam. Tapi tidak pernah mau rendah kepada Adam. Maka kita harus saling harga menghargai, hormat menghormati sebenarnya. Lebih-lebih kita sangat-sangat menghormati kedua orang tua kita. Nah, itu kita harus rasa rendah diri. Kita paham diri, kita tahu diri, kita kenal diri lewat pengkajian jati diri ini. Nah, itu. Nah, makanya sampai kita kaji diri kita di tengah kebun ini ya. Nah, itu. Maka Allah yang menjadi rahasia di dalam diri manusia, insan kamillah dia. Menjadilah insan yang sempurna ya. Insan nama zahir ya. Insan nama yang zahir ini. Badan ini maksudnya. Allah nama batin. Tuh namanya, maka Allah itu cuma nama, saya bilang. Tuhan nama penguasa ya. Nah, Tuhan nama penguasa itu, maka Allah lah yang berkuasa pada alam ini. Alam kecil maupun alam luas. Nah, itu Allah atur diri. Allah yang mengatur diri sebenarnya.
Zat nama Allah, ya. Zat namanya Allah itu. Nah itu. Hidup yang menguasai, hidup ini yang berkuasa pada diri, gitu. Hidup itu yang memperjelas, maka biarkan saja hidup itu yang memperjelas. Biarkan saja hidup itu yang mengatur, begitu. Ikuti kehendak. Nah, maka kita harus ikuti kehendak. Caranya bagaimana? Caranya kita ikuti kehendak, ya. Umpama kita pegang apa, ingat beserta Allah. Seandainya kita berjalan, ingat bareng kehendak Allah. Karena Allah saja, begitu saja. Nah, seandainya kita duduk, kita bangun, kita bekerja, kita ruku, kita sujud, kita apapun yang kita lakukan, kita harus merasa beserta, merasa bareng sebenarnya. Kalau kita tidak seperti itu, berarti kita berpisah. Jangan kita bercerai-berai. Angkanya begitu. Ikuti kehendak. Diperagakan, ya. Kita harus peragakan di dalam tubuh. Kita peragakan di dalam diri. Sekarang mana kita? Kalau sudah begitu, sekarang mana kita? Ya? Kita ini kosong, hampa, tidak ada sebenarnya, ya. Maka disebut la khaula wala atau uang awung, ya. Kosong sebenarnya. Tidak ada uang awung, ya. Tidak adanya penghidupan selain Allah saja yang hidup. Tuh. La yang nyata ini tidak akan ada, ya. Yang nyata ini tiada kan sudah. Nah, itu maksudnya gaib lah ia. Nah, panaul panah itu kita panah, ya. Kita panah, akhirnya jangan kita yang mempanahkan diri, Allah panah diri. Ingat, tetap kembali kepada Allah. Allah panah diri, Allah yang lenyapkan diri, begitu. Jangan kita yang bisa merasa diri kita yang mampu dan bisa mempanahkan diri. Terbalik kita. Nah, tidak ada. Gaiblah ia. Nah, kalau sudah tiada diri, zahir maksudnya, maka gaiblah ia. Itu. Muhammad, tempatnya nyata sifat Allah, ya. Muhammad, tempatnya nyata sifat Allah itu. Nah, itu. Sifat ini tidak akan pernah bergerak, ya. Sifat ini sama sekali tidak bisa apa-apa jika tidak ada gerak zat. Itu seandainya tidak ada gerak zat, tidak bisa apa-apa. Kembalilah ia ke tiada. Nol sudah kita, kosong sudah jadinya kita. Nah, begitu. Kita harus kembali ke tiada. Nah, tuh. Maka tiada gerak, tiada kehendak, tiada rupa, tiada daya, dan tiada upaya. Wujud gaib, ya, adalah zat. Wujud nyata adalah sifat. Keluarlah ia. Nah, keluarlah ia. Nyata sifat tidak akan mendapat cahaya. Kalau sudah nyata sifat itu, ya, nyata sifat itu tidak akan dapat cahaya. Wujud gaib adalah zat. Wujud nyata adalah sifat. Keluarlah ia, nyata jadinya. Begitu maksudnya. Sifat tidak akan mendapat cahaya, ya. Sifat itu, ya, tidak akan mendapat cahaya jika tiada bersatu. Nah, sifat itu, badan ini tidak akan mendapat nur itu, ya, jika tidak bersatu dengan zat. Maka satukanlah jiwa dan raga. Di dalam semboyan, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu. Jangan bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, bukan begitu, ya. Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita memisah-misahkan, apa yang ada di dalam diri ini runtuh kita, maka gagallah kita untuk mendekat atau merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena disuruh bersatu, maka diadakanlah berjamaah. Hari Jumat, hari jamaah jadinya. Maka kalau kita bersatu dalam jamaah, kuatlah kita jadinya, gitu. Maka diadakan hari Jumat, begitu. Tetap satu dalam ikatan jamaah, begitu.
Tetap satu dalam ikatan ahad, bukan minggu. Nah, begitu. Allah bukan roh ya. Allah itu bukan roh. Allah itu bukan nyawa juga ya. Allah bukan hati ya. Allah bukan jasad. Nah itu, panaklah dia, tenggelamlah dia, lenyaplah dia. Maksudnya mati sebelum mati, mautu anta qablal maut ya. Mati sebelum mati. Tiada aku selain aku. Tidak ada saya selain saya. Hanya saya saja sudah yang ada. Tunggalkanlah di dalam hidup. Satukan di dalam hidup. Dan rasa. Tunggalnya siapa? Dan rasanya siapa? Nah, timbul pertanyaan kita. Rasa siapa? Dan tunggalnya siapa? Aku Allah yang Esa. Anallahu ahad. Aku adalah Allah yang Esa. Ini. Ingat, Allah puja-puji diri. Allah yang menyanjung diri, ya. Mana kita? Tidak ada kita selain kita satu. Itu tetap kembali kepada satu, tetap kembali kepada Esa. Pandanglah yang banyak di dalam yang satu, pandanglah yang satu di dalam yang banyak. Maka yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak sebenarnya. Nah, kita harus berpikir ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita, khususnya bagi saudara-saudaraku yang mampu dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pengkajian ini ya. Uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, slip atau bagaimana ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tidak ada daya dan upaya yang ada pada jasad kasar ini kuwata ilah kecuali hanya Allah yang punya kehendak. Insya Allah dan izin Allah, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang barokah kepada berkah kepada kita semua ya. Insya Allah jangan lupa jawab juga salam saya supaya menjadi menyambung kalam. Insya Allah dan izin Allah ya, supaya tidak menjadi salam yang sia-sia. Berarti kita sudah tersambungkan jiwa. Berarti kalau sudah menjawab salam saya ya. Dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.